kelompok A11. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Muhammad Fazil Putra Tanjung. Saya Eka Wahyu Azmi. Saya Amelia Husna. Jadi di sini kita bakal menjelaskan terkait apa aja sih penerapan kesejahteraan hewan dan bioetika itu sesuai dengan standar pada penelitian hewan coba, terutama pada tikus. Nah, benar tuh. Jadi yang perlu diperhatikan banget untuk kesejahteraan hewan di tikus penelitian ini itu ada konsep 3R dan juga 5F. Nah, 3R itu apa aja sih kawan-kawan? No. Terus Ya. Terus Satu lagi apa ya? Refinement. 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 Nah, replacement apa tuh, Mel? replacement itu jadi kita mengganti hewan cobanya menggunakan alternatif non hewan seperti kultur sel, jaringan kadaver atau model komputer. Nah, yang kedua tuh ada reduction, di mana itu usaha untuk mengurangkan jumlah tikus yang kita gunakan dengan tetap memastikan data yang diperoleh tetap valid dan dapat dianalisa secara statistik. Nah, yang ketiga itu ada refinement, yang berarti kita harus meningkatkan kualitas prosedur agar meminimalkan rasa sakit pada hewan coba tersebut. Nah, betul tuh. Jadi ada konsep 3R terus sama konsep apa satu lagi? 5F. 5F itu apa aja sih? Yang pertama, 5F itu ada bebas dari rasa lapar dan haus, yaitu dengan pemberian pakan dan juga air bersih secara rutin sesuai kebutuhan nutrisi spesifik dari tiap spesies. Yang kedua, ada bebas dari ketidaknyamanan. Jadi kita harus menyediakan kandang yang bersih, cukup luas dan juga berventilasi baik serta suhu dan kelembapan yang sesuai. Yang ketiga itu ada bebas dari rasa sakit, cedera, sama penyakit. Jadi kita tuh harus secara rutin memeriksa kesehatannya, penanganan medisnya, sama prosedur eksperimen untuk meminimalkan rasa sakit. Yang keempat itu ada bebas dari rasa takut dan stres, yang dimana penanganan hewan itu harus dengan lembut dan menghindari suara bising dan perlakuan kasar. Dan yang terakhir, kawan, ada bebas untuk mengekspresikan perilaku alami mereka. Untuk bebas mengekspresikan perilakunya itu dengan kita menyediakan alat enrichment seperti roda berputar gitu, juga ruang gerak yang memadai. Nah, kan tadi udah nih teman-teman, kita ngejelasin tentang kesejahteraan hewan tuh ada 3R dan juga 5F. Nah, hanya itu, ada juga tantangan yang pasti kita hadapi nanti ke depannya untuk dalam penerapan tikus penelitian ini. Yang pertama itu ada minimnya keberadaan IACUC, yaitu Institutional Animal Care and Use Committee. Nah, itu di Indonesia ini jarang banget minimal institutional animal care di Indonesia. Makanya itu merupakan salah satu tantangan. Terus yang kedua, ada terbatasnya kompetensi peneliti dalam penanganan hewan. benar, banyak juga peneliti-peneliti yang kurang memperhatikan kesejahteraan hewan. Terus yang ketiga tuh ada juga kurangnya biaya infrastruktur yang terlalu tinggi ya, gitu. karena kan butuh duit yang lumayan lah untuk penelitian, menjaga etis di lingkungan penelitian itu. Oke, jadi teman-teman kan tadi dijelaskan ada beberapa tantangan dalam penerapan di Indonesia. Salah satunya tadi kan minimnya institusi IACUC itu. Nah, apa sih peran IACUC dalam penelitian ini? Apa tuh, Kak? Yang pertama itu ada menyusun, menyetujui dan juga mengawasi protokol penelitian, yang dimana lembaga ini itu bertugas untuk memastikan bahwa setiap protokol penelitian yang menggunakan hewan telah disusun dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan hewannya. Mereka menilai kelayakan prosedur dan juga memberikan persetujuan sebelum penelitian dapat dilakukan. Nah, selain itu mereka juga berperan dalam memastikan penerapan prinsip 3R dan 5F yang tadi sudah kita singgung sebelumnya. Benar tuh.
Nah, untuk yang ketiga itu ada yang melibatkan anggota lintas profesi seperti dokter hewan, peneliti, sama masyarakat umum. Itu untuk apa sih? Itu untuk menjamin keputusan etis, ilmiah, dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, di Indonesia itu sebenarnya udah mengeluarkan kayak undang-undang gitu tentang kesejahteraan hewan. Di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Nah, isinya tuh mereka tuh melarang penyiksaan dan menetapkan standar perlakuan untuk hewan. Terus ada juga apa kan kawan? Negara lain Oh, di seperti negara lain? Austria, Swiss, Inggris, dan juga New Zealand itu jadi mereka itu penerapan terkait kesejahteraan hewannya itu sangat Aturan. ketat. Ya, aturannya sangat ketat dan hukumannya Tegas, kayak kalau bagi yang nggak main-main gitu. melanggar. Ya. Terus Yang ketiga itu ada edukasi publik dan pelatihan peneliti itu sangat penting. ya soalnya kan ya biar juga tahu kan banyak sekarang peneliti yang enggak Yang kurang Iya, kayak kompeten. memerhatikan etis di penelitian itu kan, asal suntik lah, asal eutanasi lah dan lain-lain lah. Jadi penting Ya. kita untuk menerapkan dan juga melakukan edukasi. Nah, kita kan udah bahas tuh kan tentang tantangan 3F itu apa, 5F itu apa, terus juga peran dari lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kesejahteraan hewan. Jadi di video kali ini kami ingin mengajak kepada kawan-kawan yang menonton untuk untuk menjaga kesejahteraan hewan dimanapun berada, terkhususnya Pada penelitian hewan tikus. oke. Kesimpulannya apa? Penerapan prinsip kesejahteraan hewan dan bioetika pada penelitian tikus masih menghadapi banyak tantangan seperti kurangnya pemahaman, ini yang paling banyak, tingginya biaya fasilitas dan juga pengawasan. Nah, diperlukan peningkatan kesadaran, terus juga pelatihan dan juga regulasi yang lebih kuat. Metode alternatif juga penting untuk menjamin etika kita dan juga kesejahteraan hewan dalam penelitian. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kita berikan sedikit informasi terkait edukasi terkait apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan hewan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.